Kemudian dia ada jogging, ada senam, itu lancar banget beliau. TikTok, saya lihat statusnya TikToknya itu luar biasa. Tapi hari ini susah ngomong kayaknya. Oh iya Pak, Karena kita karena ada Bapak. Ya. Karena kedinginan ya. Iya Bapak semua. Ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Ida Bagus, Bapak Parmin, Bapak Muksin, sahabat saya, dan kakak kandung saya, Bapak Dian, teman-teman pengurus PKG, dan Bunda Farida, termasuk orang pertama awal-awal saya datang di Provinsi Kalimantan Utara. Tepuk tangan itu yang luar biasa untuk mereka semuanya. Oke, saya ucapkan salam sejahtera, selamat pagi, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebentar, kita difoto. Siapa tahu nanti masuk majalah ya, majalah Playboy. Bapak suka bercanda. Iya, iya. Oke, Pak Camat jualan tomat Pak. gitu ya. Yang beli harus hormat. Wahai umat Nabi Muhammad, jawab salam penuh semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, grogi saya Pak. Iya. Tadi kan disampaikan kalau saya memang sering nanganin kasus konsultasi pernikahan dan sebagainya memang. Hari ini kan tema kita bagaimana pola pengasuhan yang positif. Betul. Untuk membentuk karakter anak. Setuju ya? Setuju. Banyak parenting, banyak pembicara di luar sana berbicara selalu anak dijadikan objek. Hari ini anak positif sama negatif itu tergantung bukan sekolah di mana, tetapi siapa orang tuanya. Karena kalau kita meninggal nanti yang ditanya sama Allah itu yang ngajarin kamu siapa, bukan sekolahmu di PAUD apa. Oke, jadi terkadang orang tua itu saya sampaikan, Anda mau nyekolahkan anak di PAUD apapun, TK apapun, mau mondok pesantrenkan anak di pondok pesantren apapun, silakan. Semua pondok pesantren bagus, tapi belum tentu cocok. Ingat itu. Setuju? Sama seperti PAUD TK di Kabupaten Bulungan itu semua bagus, tapi yang cocok cuma di Tanjung Selor. Mantap. Tepuk tangan dan semuanya Bu. Tidak ada yang lain selain di Tanjung Selor. Coba. Sekarang suasananya kan gak asik ya. Iya. Coba sekarang semuanya berdiri dulu. Semuanya berdiri. Silakan berdiri. Berhadapan sama temennya kanan kiri. Berhadapan, pilih pasangan satu-satu. Ayo pilih pasangan. Ya, sekarang Anda belajar untuk setia ya. Ya, sekarang pegang tangannya. Berikan energi cinta untuk teman Anda yang ada pegang tangannya. Pagi pun. Oke. Sekarang kalau kita itu kadang kalau kita berbicara I love you dikira birahi, padahal enggak. Ya kan? Ya, sekarang pegang tangannya, tolong tatap pupil mata kirinya karena tepat langsung di hatinya. Oke, sekarang ikutin saya dan gerakan saya. Oke, ikutin kata-kata saya sambil memegang tangan temennya, pandangin wajahnya. Jangan pandangin wajah saya. Oke, pandangin wajah temennya, ikutin kata-kata saya. Wahai sahabatku, senang sekali pagi hari ini aku menatap wajahmu. Aku bahagia sekali dengan menatap matamu. Aku merasa ada gairah membara di dalam dada. Katakan I love you so much. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Suasana pagi hari ini karena berhubung suasana di luar masih hujan. Iya, sekarang yuk angkat tangannya yang kanan digoyang-goyang, taruh pundak temennya sebelah kiri, sebelah kanan, tepuk pundaknya. Bunyi, HP-nya sudah di silent belum? Kalau sampai bunyi, disita panitia, digadekan untuk makan bersama. Tangan yang kiri angkat, ingat pembalasan lebih kejam ya. Oke. Taruh pundak temennya sebelah kiri, katakan hal yang sama. Bu, HP-ku sudah tak silent. HP-mu sudah belum?
silent ya. Kalau sampai berbunyi, tahu kan? Ditarik panitia, digadekan juga, buat makan sama-sama. Oke, tangan kanannya diangkat, yuk ditaruh dagu temennya sebelah kanan, colek sambil bilang iya. Dengan macam ibu yang gak pernah jablay, cara berbicara separuhnya kelihatan tuh. Ya Bun, untuk hari ini kalau bisa jangan pegang HP dulu, karena narasumber kita hari ini ceria. Saya senang kalau acara parenting seperti ini, kegiatan seperti ini, orang tua untuk tidak membawa anak tetangga. Anak sendiri nggak apa-apa. Oke, halo. Hai. Oke, tadi disampaikan sama Bapak Ida Bagus, ya kan? Sini benar. Ini saya sama Bunda Tati ini kita sudah adik kakak. Iya. Itu bagaimana tadi? Dan yang lebih tua kan kakak ya. Jadi kita berikan cinta kita untuk peserta gimana? Foto dong. Katanya saudara ya, jangan salah paham. Sampai bergetar nih. Ini saya Pak Arif ini. Ya, ini semua saudara ya, Bun. Jangan salah paham. Terima kasih. Saya itu 8 tahun di Korea Selatan. Kalau ibu-ibu lihat drakor itu, istri saya lihat drakor itu sudah tak marah gitu ya. Nggak usah lihat drakor, lihat anime Jepang aja. Cuma kalau lihat tempat Korea kan mirip-mirip ya. Tapi banyak yang di sana Pak, sedikit yang di sini. Mereka operasi plastik, saya operasi sote. Oke, halo. Hai. Kalau selama acara kita hari ini saya ngomong kata password, Anda jawabnya kiss. Tahu kiss? Kisah seputar selebriti. Kiss ke kanan kiri ya. Oke? Halo. Ke kanan kiri sambil bilang password kiss. Sambil bilang wah. Biar saya tahu ibu-ibu yang punya masalah dalam keluarga, yang punya suami kurang perhatian, suami yang terlalu dingin sama pasangan. Padahal ketika pacaran itu kan kelihatan gimana gitu ya. Karena ketika ibu-ibu pacar yang baik itu calon suami yang buruk karena dia pura-pura mendapatkan hati Anda selama pacaran. Karena yang Bapak dulu itu Pak, suami saya itu lucu Pak, sekarang nggak ada lucunya sama sekali. Makanya coba Anda lihat pelawak-pelawak itu istrinya cantik-cantik, betul kan? Nah, untung saya nggak pelawak. Jadi kalau Bapak Pak Dian ya, nah Pak Dian itu kan istrinya cantik. Jadi khawatir saya, kalau Pak Dian kan istrinya cantik, kalau tua nanti kelihatan jeleknya Pak. Kalau saya mencari istri yang biasa-biasa aja, ketika tua nggak kaget, stabil. Jadi sebenarnya kan kita membahas sebenarnya bagaimana menciptakan anak dengan karakter positif itu, bagaimana kita meningkatkan kemesraan, kadar kemesraan kita dengan pasangan. Karena apa? Halo. Hai. Halo. Ibu mulai memperhatikan kita. Kayak saya memberikan pilihan di kampus-kampus, gitu ya. Halo. Hai. Ya. Nah, yang terjadi seperti ini loh. Ketika keluarga kita, karena keluarga itu adalah awal mula bagaimana terbentuknya generasi itu ada di keluarga. Setuju? Makanya banyak orang yang menikah kodul itu nikah wajib-wajib malu, tetapi mereka tidak pernah membuat komitmen nanti nikah mau dibawa kemana, arahnya kemana, itu tidak pernah. Jadi artinya mereka tiba-tiba kaget sok punya anak. Terus yang dilakukan apa? Dilakukan adalah bagaimana Anda diperlakukan zaman dulu sama orang tua Anda ulangi lagi perilaku yang zaman dulu mendidik anak Anda. Jadi tolong kalau Anda melihat ya, cara orang tua didik anak itu sebenarnya terpengaruh oleh teknologi. Sepakat? Zaman dulu televisi layarnya cembung, betul kan? Besar.
semakin besar semakin mahal. Oke? Terus yang dilakukan orang tua ketika Anda nonton televisi sinyalnya tidak jelas, yang disuruh orang tua apa? Pukul televisinya, pukul. Pak, sudah, jelas. Saya duduk sini, ya, nonton TV sekarang ya. Oke. Sekarang televisi layarnya datar. Kalau sinyalnya tidak jelas dipukul, rusak. Kalau anak zaman dulu dipukul sama orang tuanya, jadi kapolda. Pukul kepalanya jadi kapolres. Pukul lagi kepalanya jadi kepala dinas pendidikan yang sudah pamit duluan. Pukul kepalanya jadi bupati, ya kan? Pukul kepalanya jadi ustaz. Karena kalau di pondok pesantren saya sorokan dipukul Pak kepala saya. Ini apa? Alim, Pak, gitu Pak. Nah, itu loh. Akhirnya terjadi apa? Didik anak zaman sekarang beda, tidak boleh main pukul karena otaknya tidak sekuat anak zaman. Makasih Bu, tepuk tangan cuma Ibu aja. Iya, halo. Pak Ide bagus menyampaikan. Itu mitos. Saya menentang. Bukan menentang ya, saya memberikan cara pandang yang berbeda terkait yang beliau sampaikan atau mungkin pemahaman yang hari ini Bunda PAUD dapatkan dari kuliah atau manapun itu, guru PAUD termasuk juga Anda orang tua yang Anda dapatkan yang sudah Anda percaya bahwa yang namanya golden age usia emas itu antara 0 sampai 6 tahun itu mitos. Mulai kaget ya. Loh, kan anak sedang tubuhnya berkembang, sirkuitnya sudah berkembang semuanya gini. Sirkuit manusia tetap berkembang, tetapi ketika seseorang beranjak dewasa, sirkuitnya berkurang, tetapi lebih produktif. Oke, saya tidak setuju banget kalau misalkan ada mitos itu adalah yang disampaikan oleh dunia barat, yang menyampaikan bahwa kalau Anda ingin mendapatkan baby genius untuk meraih dolar, meraup dolar keuntungan mereka dengan mengeluarkan CD kecerdasan, mengeluarkan CD ini. Kemudian ada metode yang namanya Glenn Goldman dengan flashcard. Oke, itu saya sangat tidak setuju sekali karena coba Anda lihat di YouTube yang namanya channel Discovery World Channel yang judulnya Smart Babies itu menunjukkan bahwa anak yang usia dini diajari dengan membaca tulis berhitung apalagi menggunakan kartu flashcard itu Anda sudah mempekerjakan otak anak yang disebut dengan cognitive labor child. Otak anak itu sudah dipekerjakan sejak dini. Sehingga yang terjadi apa? Salah kreatifnya tidak optimal. Karena apa? Nah, ini apa? Ini apa? Matamu lihat ini. Sudah dipekerjakan untuk memahami hal itu. Kenapa kalau Anda sebagai orang tua menggegaskan anak bisa membaca tulis berhitung, itu tidak akan pernah ada bedanya ketika anak umur 4 SD. Tidak akan tampak bedanya mana yang belajar duluan, mana yang belajar umur 7 tahun. Tidak ada. Oke? Supaya Anda paham, loh kok bisa begitu? Nah, itu adalah dunia barat begitu. Karena apa? Di dalam Islam belajarlah mulai dari buayan sampai liang lahat. Kalau memang golden age usia keemasan itu cuma terjadi di usia 0 sampai 6 tahun, artinya sebenarnya golden age itu terjadi di semua rentang usia manusia. Supaya Anda tidak teman-teman itu apa? Tidak berlebihan overstimulus pada anak. Oke, paham ya? Tidak mengajari banyak hal, memaksakan banyak hal. Karena apa? Pada setiap orang dengan rentang usia tertentu, cara mereka belajar berbeda-beda. Makanya kenapa kalau kita mengacu, saya sebagai muslim mengacu bagaimana Rasulullah mendapatkan wahyu ketika usia 40 tahun. Oke? Dan banyak orang menduduki jabatan, kemudian mereka pada level-level sangat optimal, mereka kemudian bisa dibolehkan untuk menjadi presiden, itu pada usia 40 tahun. Jadi dari sini Anda harus belajar bahwa tentang usia seseorang, setiap orang itu terus belajar, caranya saja yang berbeda. Makanya kalau Anda punya anak usia dini 0 sampai 6 tahun, ngajarin anak, coba tolong perhatikan anak Anda. Bisa jadi anak saya dengan anak Anda, cara belajarnya beda, gaya belajarnya beda, metodenya beda, pendekatannya juga berbeda. Karena anak itu kalau tidak nurut bapaknya, nurut ibunya. Ingat itu. Betul kan? Saya semua anak harus nurut
seneng saya. Semangatnya. Ini loh Bu, Pak, bedanya laki-laki sama perempuan. Yang namanya wanita itu kan suka kumpul-kumpul. Nah itu kan kumpul, bapaknya cuma satu. Oh iya dua. Yang di sini, yang di depan-depan ini bukan bapak, mereka undangan. Beda ya Tan ya. Oke. Jadi ini loh, kalau laki-laki itu sukanya rapat. Soalnya kalau laki-laki justru rapat. Kenapa? Saat itulah dia pengen menunjukkan kelelakiannya dengan mengeluarkan idenya, bukan? Pengen dikagumi banyak orang itu laki-laki. Tetapi wanita itu pengen diperhatikan banyak orang. Makanya wanita suka kumpul-kumpul, jilbabnya yang bagus, baju bagus, biar ditanya, jilbabnya beli di mana? Sosialita. Ya, itu karena apa? Mereka ingin diperhatikan sama orang. Betul. Lipstiknya beda sampai kebablasan. Terus ibu itu kalau pakai mata yang panjang yang letih itu loh, panjang kayak Sari itu saya suka. Nah, ibu ini biasa aja. Itu sedikit ya. Nah, kayak Sari ini loh. Itu seneng saya kalau lihat itu Pak Musin. Saya senang. Panjang. Jadi kalau panggil bakso itu bakso. Tidak perlu pakai tangan. Ya. Nah, laki-laki suka rapat, wanita suka kumpul. Makanya kalau ada acara parenting seperti ini, wanita yang ngajak-ngajak temennya, Bu, ayo parenting, ayo kumpul, ini pokoknya keren, ayo kumpul. Gini. Itu kalau sekolah di Maltinya lebih bagus, sekolah di DKI lebih bagus. Karena ibu-ibu kumpul-kumpul itu sedang mengumpulkan informasi. Tapi dijual di tempat lain jadi. Nah, termasuk di kamar kecil ibu-ibu itu kan sering kalau pipis itu kan ngajak temennya, ibu ayo gunakan pipis. Tapi kita laki-laki kan nggak pernah, masa yang ngajak padian? Itu harus diperhatikan, oke? Jadi itu penting sekali ya Pak Dian. Itu nggak pernah ada yang Pak Dian rapat sama Pak Muksin kemudian ngajak Pak Arif lagi ngobrol pipis yuk. Nggak ada, itu wanita begitu. Padahal belum tentu juga wanita di kamar kecil mau pipis. Karena apa? Antrian pipis panjang, legend dari mana aja ngobrol kesempatan kan? Itu wanita, ya Pak ya. Nah, tapi saya lebih suka wanita daripada pria. Nah ini kita acara terakhir atau sebenarnya kita lebih kepada humor ya? Iya, Iya. biar suasananya lebih ceria. Ibu sini lah kalau itu. Iya Pak. Iya. Nanti saya majuan Pak. Iya itu kan kalau senam maju terus ya. Iya. Itu ada gerakan yang mau diajarkan sama teman-teman? Ada nggak? Jadi Pak. Nggak ada. Ini kalau kita nyanyi saja Pak. Iya silakan ibu nyanyi Iya, apa? iya. Nah, Coba sambil berdiri pikir semuanya. mau ngomong apa lagi gitu maksud saya. Coba untuk memeriahkan suasana. Bunda Febri bisa bantu? Iya. Bisa di next mas. Kita berdiri saja Bu. Berdiri Bu. Ya. Nyanyi ini biasa dilakukan di sekolah kok masing-masing. Mungkin sudah ada yang tahu. Lagunya Anak Ayam Bu. Anak Ayam. Anak ayam 5 gitu kan. Iya, Bapak nanti bukan ada. Bu Febri masih sendiri. Masih Pak, masih mencari. Nanti didoakan sama Pak Arif ya. Oke, semuanya coba ikutin gerakannya Bun. Anak ayam kecil serta bundar, sukanya berputar-putar sambil berkelana. Sekali lagi Bun. Anak ayam kecil serta bundar, sukanya berputar-putar sambil berkelana. Gojing tekotek gojing, gojing tekotek gojing,
tapi bunda terhidup. Betul banget. Coba diganti anak ayam kecil tapi langsing seneng ya. Oke, lanjut ya. Jadi tadi nanti Anda bisa lihat di Smart Babies bagaimana anak yang dulu diteliti umur 2 tahun 3 tahun diajarkan flashcard tentang pesawat tempur dikenalkan. Pada usia 14 tahun dia tidak ingat apapun. Oke, jadi yang kita harus pahami bahwa ngajarin anak itu kan perangkat berpikirnya belum lengkap sebagaimana kita. Sebagaimana juga perangkat emosinya juga belum lengkap sebagaimana kita. Makanya kenapa anak-anak tumbuh kembang di usia kini yang paling penting adalah membentuk bagaimana afektif atau disebut dengan emosinya dulu, supaya dia bisa kontrol dirinya sendiri, baru bisa berpikir banyak ke depannya nanti. Oke, jadi kalau ngomong sama anak-anak, otak manusia baik anak-anak maupun kita itu yang pertama adalah aku. Oke, cukupkan dulu akunya dia, jangan tanya. Makanya guru-guru di sekolah kalau muridnya datang ada penyambutan di sekolah depan, aduh Arif, kenapa kau tidak senyum? Kamu senang nggak sekolah hari ini? Kamu sudah sarapan pakai apa? Tanya akunya dia dulu. Jangan seperti ibu-ibu yang jemput anaknya naik sepeda motor Scoopy, Vario atau apapun, baru naik anaknya, gimana tadi sekolahnya? Sekolahnya pinter enggak? Sama seperti yang ibu ajarin semalam, anaknya udah boleh nakalnya, pinter ya? Anaknya naik aja belum, ibu sudah tanya seperti itu. Itu gak nyaman otak manusia, sama seperti Anda, suami Anda baru pulang. Assalamualaikum, Bapak dari mana aja? Telepon 31 panggilan tak aja gimana? Baru pulang kantor belum ngapa-ngapain, ya kan? Sudah ditanya macam-macam, itu sangat tidak nyaman. Oke, makanya cukupkan akunya dulu buat dia happy dengan dirinya sendiri, baru dia akan ditanya kamu tentang Anda, mereka akan jawab. Nah, kamu sekolah capek ya nak ya? Mau minum teh dulu apa minum Milo anget nak? Oh iya Milo anget ya nak? Cukupkan dulu. Bapak pulang dari kantor capek ya Pak ya? Mau disiapkan anduknya atau disiram air Pak? Tanya itu dulu, cukupkan dulu aku dia, baru nanti bisa ngomong kamu, baru ngomong sekitar. Halo? Banyak kasus permasalahan rumah tangga yang terjadi. Tuh ibu-ibu banyak ibu ya, dengarkan ya kata-kata saya. Terjadi itu karena apa? Suami itu kalau pulang ke rumah pengennya ketemu istrinya, tetapi yang ditemui ibunya anak-anak. Dia mau pulang itu sayang, pulang dulu sayang. Ya gitu. Apa pulang dulu anakmu? Itu kalimat yang tidak membuat kita happy. Kita pengen mengekspresikan cinta kita, kangen kita dulu sama istri, baru setelah itu bisa mikir anak-anak. Beda, laki-laki itu seperti itu. Wanita begitu juga. Menurut penelitian juga, kalau Anda menikah hari ini punya anak sekarang, laki-laki itu otaknya baru bisa merekam, memahami sesuatu untuk dia bagaimana bereaksi dengan keadaan keluarga, itu minimal mulai 7 tahun pernikahan. Baru dia mengerti apa yang Anda lakukan hari ini setelah 13 tahun pernikahan. Lama ya? Ya udah, kalau terlalu lama carilah suami yang lebih tua. Oke, paham dari sini. Nah, di dalam kita membentuk karakter positif ini adalah fokus bagaimana kita memberikan contoh pada anak bahwa pernikahan kita sehat dan baik-baik saja. Anak matanya anak lihat bagaimana ibunya baik-baik sama bapak, bapak juga baik-baik sama ibu. Dan ibunya ketika ada masalah sama bapaknya curhatnya ke anak yang masih TKA. Itu lah, mama jengkel sama papamu itu loh. Tadi semalam gini, kamu ngerti gak? Dengarkan, kamu dengarkan. Iya, kamu dengarkan. Ya. Anak TKA sudah diajak rumpi jelekin perilaku bapaknya. Padahal tujuan kita berumah tangga kalau sudah punya anak untuk membentuk mereka sebagai generasi yang baik itu cuma
Gampang, cuma satu. Bagaimana kalau Anda punya anak laki-laki, menyiapkan dia menjadi ayah yang baik untuk anak-anaknya, termasuk jadi suami yang baik untuk istrinya. Cuma itu tok. Setuju? Termasuk kalau Anda punya anak cewek, berarti siapkan bagaimana dia itu untuk jadi istri yang baik untuk pasangannya, sekaligus jadi ibu yang baik untuk anak-anaknya. Itu yang harus hari-hari, itu yang kita ajarin mulai dari membuka mata sampai kemudian mereka menutup mata. Bukan teori-teori yang aneh dari luar negeri, dari Amerika atau apa. Karena kita punya budaya yang berbeda. Ada yang baik belum tentu cocok. Bingung bagaimana menasihati anak, buka Google. Dipraktekkan tidak nyambung sama anaknya. Bagaimana anak yang GTM gerakan tutup mulut tidak mau makan, buka Google, praktekkan, tidak matching sama anaknya. Kenapa? Cara pendekatan anak-anak beda. Setuju? Setuju. Termasuk juga kecerdasan anak-anak itu menurunkan dari orang tuanya. Ibunya ranking 1, ngajarin anak semangat. Masa kamu belajar matematika kayak gini aja nggak bisa atau sama mama? Mamamu dulu sekolah di SDN 001 ranking 1. Mamamu ini ranking 1. Sampai matanya melotot. Mamanya lupa kalau anak yang di depan matanya kecampuran suaminya yang nggak pernah dapat. Gitu ya. Nah kalau sampai Anda ranking dan suami Anda nggak ranking dan anaknya semuanya tiga-tiganya ranking, nah saya baru tanya, dapat benih dari mana? Gitu ya tadi ya. Gimana Berarti dapatnya dari ibu guru, Pak. Oh gitu, dari ibu guru ya? Iya, ngajarin kan? Padahal Pak Dian tuh diam aja, cuma mengamati kita dari jauh. Iya. Ayo ngomong apa lagi? Itu Pak Dian. Oke, gimana Bu Tami? Ada yang kalau orang tua mau bertanya, tanya aja nggak apa-apa. Angkat tangan. Ya, Bu. Silakan aja, nggak apa-apa. Kita nyaman aja, kita mau Boleh belajar. bertanya langsung. Yang tidak diperkenankan adalah ngangkat kaki. Iya, betul. Silakan angkat tangan. Siapa tahu yang atau saya tanya aja jawab sendiri. Oh boleh Bu, silakan. Saya itu Ada paling yang bertanya, Pak? takut kalau ketemu wanita yang agresif seperti itu. Biasa ya, Pak. Pak izin Pak, ada yang mau bertanya. Iya. Siapa? Oh iya memang ya kalau di depan mata itu tidak kelihatan tuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum ada pertanyaan, tapi kita ada bisik-bisik tetangga, jadi dia tetap sampaikan saja. Iya. Saya juga. Katanya bagaimana mengatasi anak yang kecanduan HP Loh, seperti itu. Itu aja katanya. iya, itu jawab Bu. Ya, terima kasih. Itu hari ini boleh kok jadi asisten saya. Betul itu Pak. Kan biasa kan ada dua orang yang lagi berdekatan dan ada datang itu pihak ketiga namanya apa? Set. Oh iya, bercanda, Ya. bercanda. Oke, silakan Ibu jawab. Nah, ini ada pertanyaan Pak dari peserta kita. Ibu belum nyebutkan nama Ibu siapa. Oh iya, silakan Ibu. Dari sekolah mana? Saya Bunda Eva dari Lembaga Tentang Muslimat Anggun. Oh iya, kan dari Antum ya, saya lupa karena tertutup masker. Bukannya kakak sudah langsing Pak? Sudah langsing Pak. Dari yang kemarin itu Pak. Saya cuma mikir, seberat dan sebesar apapun istri saya itu selalu muat di hati saya. Oh, betul sekali. Selalu hati. Bukan semuanya. Jadi sebenarnya yang menjadi masalah yang disebut dengan adiktif itu adalah masalah orang tua, bukan masalah sekolah. Jadi ada quote dari Turki, dari Turki. Kalau mendidik anak, ajaklah orang satu kampung. Itu orang Turki yang ngomong. Ya, kalau didik anakmu, ajaklah orang satu kampung. Tapi kalau membuat anakmu, ajaklah pasanganmu. Ya kan Bu? Ya. Oke, itu yang penting ya Bu Pak. Oke, ya. Jadi kalau misalkan, halo. Hai. Hai. Halo. Password. Kurang bergairah. Password.
Ibu siapa? Nggak mau ke sebelah sana. Saya suka tipe wanita yang seperti itu. Ibu itu tipe orang yang detail pada sesuatu, padahal itu sesuatu yang nggak perlu ibu bahas. Oke, halo. Anak kecanduan HP. Yang pertama itu adalah bagaimana seringkali di parenting di Tanjung Semeru itu selalu saya sampaikan. Cara orang tua kalau anak sampai adiktif, mau rokok, mau narkoba, mau ngelem, mau HP, mau mainan apapun sampai dia berlebihan, itu namanya adiktif, kecanduan. Termasuk kalau suami sudah terus-terusan sama istri, itu juga namanya adiktif, kecanduan, dan itu kecanduan yang positif. Oke, seperti itu. Nah, terus yang kita harus lihat, ini masalah konsep, itu harus dipahami. Bahwa konsep itu kalau mengenalkan HP itu yang pertama kenalkan berulang-ulang kali. HP ini alat komunikasi ini alat komunikasi buat telepon bapakku, buat telepon kakek yang ada di Sulawesi, buat telepon mbah yang ada di Jawa, untuk ini telepon om yang ada di Bandung, ini untuk telepon. Tanamkan terus berulang kali. Kalau anak lagi pegang HP, sini HP-nya, kembalikan ke ibu. Jangan sekali-sekali ngomong sini HP-nya ibu pinjam. Karena di otak anak nanti kalau Anda arisan, Anda kumpul-kumpul, anak sibuk kemudian langsung datangin Anda, buka tas Anda, ambil HP sendiri, karena kita yang nanamkan itu HP yang biasanya ibu pinjam. Terus yang kedua itu adalah alat komunikasi, yang kedua adalah produktivitas. Ini HP ini untuk ibu jualan online. Ada yang order apa enggak, ada yang pesen makanannya ibu apa enggak, ada yang pesen jilbab ibu yang ibu pasang status apa enggak. Sampaikan anak-anak ini untuk cari uang. Nah, tanamkan itu. Kalau ngomong sama anak jaraknya 45 cm. Ngomong 45 cm ngomong. Lalu terus ukurnya bagaimana? Beli penggaris besi ya. Ukur. Makanya kalau ngomong sama anak harus 45 cm. Ngomong sama anak, silakan ditatap pupil mata kirinya atau kanannya. Pastikan sambil ngomong seperti itu nanti akan efektif pada anak. 45 cm. Berarti sama pasangan iya harus 45 cm kalau ngomong serius. Dan pastikan itu pasangan Anda. Itu lebih penting. Oke? Paham Ibu? Nah, setelah itu yang pertama komunikasi, yang kedua tekankan berulang kalinya adalah produktivitas. Ini di HP ini banyak grupnya Bapak, anak itu teman-teman kerja Bapak, ini untuk kerja. Tanamkan berulang kali. Jangan sampai anak ngomong, aku nggak boleh main HP Bapak kalau sama ibu itu main HP terus. Anda jawabnya apa? Gitu ya? Oke. Ya, saya tahu alasan ibu kenapa ibu duduk di depan. Karena ibu mencuri perhatiannya kita ya. Ibu perlu saya terapi kapan-kapan ya. Iya. Ya, nggak apa-apa, saya biasa kalau gratis itu separuh utang selalu bayar. Halo. Lalu yang berikutnya fungsi hiburan. Hiburan itu musik atau mungkin hiburan itu ada dakwah, ada tentang drama agama, ada sesuatu yang membangun anak, membuat pinter anak. Kamu boleh nggak, Papa, nonton YouTube? Boleh. Tapi kamu nonton YouTube-nya tentang Umar bin Khattab ya, tentang Utsman bin Affan ya, tentang sahabat Nabi yang lainnya. Habis itu nanti cerita ke mama ya. Jadi dia senang nonton YouTube. Sesuatu yang dia senangi, dia harus tahu konsekuensinya, bahwa dia harus menceritakan ulang kepada ibunya. Oke, itu caranya. Jadi artinya kalau dia punya pegang HP itu, berarti dia tahu, berarti kita yang harus mulai mengarahkan. Oke, jadi artinya hiburan itu adalah hiburan yang selalu ada menu yang untuk kepositifan otakmu. Oke. Jadi bukan hanya hiburan semata, Roblox kah, Minecraft kah, yang kemudian gambar apa lagi kah, anime yang lainnya yang memang tidak membawa kebermanfaatan pada anak Anda. Oke, dia menjadi kecanduan kenapa? Halo,
ibu kan biasa tuh lihat beauty clinic gitu kan. Ya. Hello, welcome back to my channel. Untuk perawat kita dan sebagainya gitu kan. Oh guys, bun gitu kan. Pagi-pagi itu begitu. Suaranya Instagramnya, saya sering dengar gitu. Bukan karena istri saya begitu, enggak. Saya enggak ada, Pak. Ibu enggak kan? Iya, enggak. Enggak salah. Oke, halo. Yang harus dipahamin itu begini ya, pada zaman dulu kala, cerita. Ketika tulisan pertama kali ditemukan, ada seorang ilmuwan yang namanya Plato itu menolak tentang tulisan. Padahal tulisan itu ditulis di batu. Karena apa? Dengan penemuan Anda terkait tulisan ini akan membuat sarjana-sarjana, calon-calon ilmuwan kita tidak akan pernah menggunakan otaknya untuk menyimpan ilmu, tetapi mereka akan menggunakan sesuatu yang di luar otaknya untuk mempelajari sesuatu tanpa mau menyimpan itu di otaknya lagi. Itu adalah kemunduran Plato. Oke, yang terjadi akhirnya apa? Akhirnya Plato tertarik untuk menulis, kemudian dia menerbitkan sebuah buku terkait tulisan-tulisan itu yang kita nikmati sampai hari ini. Lanjut lagi pada orang-orang yang kelahiran 70-an seperti saya ini, atau mungkin Anda yang tahun 80-an, atau mungkin Ibu Tati juga. Nah, dulu kita juga tergila-gila sampai kecanduan dengan yang namanya komik. Betul? Betul. Sampai komik itu kita baca, terus sampai orang tua kita marah, anak bacanya komik. Terus kemudian orang tua kita juga marah, anak itu udah ada kerjaan, cuma nonton TV aja, sama. Atau mungkin saya waktu belajar malam sampai jam 10 malam karena besok ulangan sama orang tua saya dimarahin karena apa? Matanya rusak kalau belajar malam-malam, sudah tidur. Padahal saya baca buku pelajaran. Akhirnya terjadi apa? Saya sampai pakai selimut, pakai senter kecil di mulut, tetap baca buku di bawah selimut. Oke, jadi artinya bukan masalah buku, bukan masalah komik, bukan masalah HP, ini cuma media. Yang jadi masalah bukan salah HP-nya, tapi masalah manajemen waktunya. Kita yang harus kuat. Orang yang pegang HP itu karena diabaikan oleh orang sekitarnya. Makanya dia melakukan bonding emosi, ikatan emosi dengan orang yang di luar sana. Paham? Anak-anak kecil yang sekarang lahir, kemudian mereka bangun tidur, yang dicari bukan nasi, tapi HP. Oke? Karena apa? Kita yang memfasilitasi itu. Makanya supaya tidak kecanduan, anak harus kuasa HP. Puasa HP minimal dilakukan 4 hari. Nanti anak akan kayak orang sako, anak kecanduan melepas adiktif di poros-poros sendi-sendi tubuhnya. Itu dengan kayak orang sako begitu, ngamuk-ngamuk dan sebagainya. Tapi akan stabil setelah 4 hari. Dia bisa menerima kenyataan untuk beraktivitas hal yang lebih menyenangkan. Dan kalau bisa ditetapkan sampai 3 minggu. Lah kalau bapak-bapak orang tua bagaimana? Itu baru menetap di otak yang namanya basal ganglia setelah 3 bulan. Sama seperti kalau kita menanamkan karakter positif pembiasaan. Ingat, pembiasaan itu tidak hanya diadakan pada anak, tapi juga dilakukan pada suami Anda yang biasa naruh anduk basah di sembarang tempat. Itu perlu waktu 3 bulan. Untuk kasih tahu dia, membiasakan dia, baru tetap kalau pada orang tua 3 bulan, kalau pada anak-anak 3 minggu. Halo. Terima kasih, Pak. Paham ya dari sini? Oh iya, Bapak Muksin. Ya, terima kasih Bapak Muksin, izin dengan Bapak Muksin izin, Pak Ustadz tak perlu izinkan dia ngikutin. Oke. Paham ya Ibu? Halo, Bu. Paham ya? Jadi untuk melepas adiktif itu yang bisa dilakukan cuma 1, olahraga. Begitu nanti. Gimana tadi? Oke, bisa di next Mas. Selanjutnya. Jadi tadi pertanyaannya dari Bu Eva itu mungkin kita ajarkan adalah Ibu Eva. Mungkin pembiasaan ya ibu-ibu. Biasanya kita main HP cenderung
terjadi juga pada ibu-ibu Pak. Biasa itu Pak, terutama biasanya nonton drakor. Kalau ibunya sudah nonton drakor, anak-anak kan lihat ibunya asik, ya ikut asik juga. Kita lupa memberitahunya batas waktunya sudah habis. Nah mungkin itu juga dari pembiasaan. Kalau bisa ibu-ibu biasakan anak pegang HP. Kalau bisa diberi waktu 1 jam. Nanti besoknya lagi 1 jam. Kalau bisa, selamanya nggak bisa ya. Kalau tidak pegang HP. Untuk anak-anak kan udah ada manfaatnya. Iya. Apa manfaatnya? Manfaatnya itu adalah supaya dia diam. Betul. Dan ketika diajak arisan, itu Ya. Berarti ini semuanya dari kembali lagi Pak ke kita ya Pak sebagai orang tua. betul. Karena membiasakan ini tadi. Anak tidak bisa mengontrol diri. Iya, betul Jadi tugas sekali. orang tua yang memapping dan menjadwalkan apapun itu Iya. anaknya. Iya. Makanya jadi orang tua itu jangan kemudian ada sesuatu diserahkan sama sekolah, tidak bisa. Karena pendidikan yang utama itu adanya di rumah. Betul Tasqiyatul sekali. nafs itu kan ada di rumah, bukan di sekolah. Iya. Karena di sekolah cuma taklimah, tarbiyah itu ada di rumah. Iya, betul Di sekali. sekolah diajarin wudhu, diajarin sholat, diajarin ibadah yang baik, bagaimana tata cara di gereja ibadah dengan baik. Tapi kalau orang tuanya tidak pernah ngajak ibadah, bagaimana? Percuma juga kan? Iya. Oke, jadi sekolah cuma mengenalkan konsep. Jangan paksa sekolah untuk bisa menyelesaikan semua masalah Anda, karena pendidikan itu cuma ada di rumah, ayah sama ibunya. Yang jadi masalah kalau neneknya ikut campur, nah itu masalah. Makanya ada mertua versus menantu, tidak akan pernah selesai. Karena apa? Mertuanya tidak ngerti bahwa menantu untuk datang ke rumah mereka itu harus effort, yang usahanya itu luar biasa ya Bu ya. Betul ya Bu ya? Oke, itu orang tuanya. Kalau Anda nenek yang sayangnya pada anak Anda berlebihan, itu berarti nenek itu sedang membalas dosanya di masa lalu yang jahat pada kita. Oh, ada nenek, maaf ya nih. Baru datang ibu ketuain Pak Budi ya. Oke, halo. Paham ya? Oke, memang itulah. Makanya kalau ada anak yang kemudian dibela neneknya, kita sebagai ibu harus bagaimana? Diam dulu, dengerin aja. Nenek yang ngomel-ngomel itu sebagai bentuk kita etika. Setelah dia selesai ngomel-ngomel, kita tetap berdiri di sampingnya. Ada anak yang laporan ke nenek, tetap. Nah, baru kita sampaikan, ini loh, Nek, tadi si ini Arif ini dia begini. Makanya saya begini, Nek. Dia kasih tahu ya, Nek. Ya sebelum nenek ngomong jawab, Anda harus pergi. Pikirannya mampu kurang ajar. Tidak masalah, karena apa? Kita sedang meninggalkan sebuah solusi di otaknya untuk dia mikir bahwa ternyata mantuku ini begini, itu karena dia begini. Oke? Tetapi jangan pernah menyela omongannya, biarkan dia bahagia dengan kata-katanya selesai dulu, baru dia buat bingung dengan kata-kata kita yang kita lempar ke dia dan kita segera lari. Udah Nek gitu ya Nek, tolong ya dikasih tahu cucunya ya Nek, gini-gini ya. Saya masak dulu. Oke, memang harus begitu. Oke, begitu ya. Iya, betul sekali. Oke, nah sekarang. Oh, izin Pak, masih ada yang mau bertanya Pak? Oh silakan. Di sebelah kanan Pak. Siapa bertanya? Ibu kalau ada mie datang, ibu berdiri, tangkap mie-nya. Lalu duduk lagi, jangan begini. Itu karakternya sedikit positif. Bercanda Bu, bercanda, nanti ibu tak datang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya mengajukan pertanyaan, ada permintaan yang untuk Bapak. Alhamdulillah, parenting ini peserta Bapak selain ada di hadapan Bapak, juga ada di sayap kiri dan sayap kanan Bapak. Kami yang berada di samping kiri kanan Bapak juga mohon minta perhatian sekali-kali ditengok Pak. Maaf Ibu ya, karena saya laki-laki itu selalu melihat kerlip bintang menjauh di sana. Sampai lupa ada bulan temaram di sebelah kanan. Dari tadi berharap sekali-kali ditengok ke kanan atau ke kiri. Ya, nanti selepas acara saya luangkan menengok. Kalau kayak gini kan kita bercanda ya. Yang ada di dalam. Siap Bu. Itu bercanda Pak. Iya. Pertanyaan saya pertama, Pasti banyak karena nulis. ini untuk orang tua dulu.
sejak kapan kita menanamkan karakter positif itu terhadap anak? Kemudian pertanyaan yang kedua untuk guru, sejak kapan kita menanamkan karakter, penting mana akademik atau karakter? Karena sebagai guru PAUD kita sudah paham untuk pendidikan anak, tingkatan pendidikan anak usia dini. Kebanyakan setelah anak itu lulus dari PAUD, orang tua tidak memperhatikan perubahan-perubahan karakter yang ada pada diri anaknya. Yang tadinya serba dilayani, akhirnya bisa mandiri, dan itu tidak diperhatikan. Tapi yang diperhatikan adalah kenapa anak saya tidak bisa membaca. Padahal anak ini sudah mengenal konsep tapi belum bisa merangkai kata. Ini bagaimana cara kita menyampaikan pemahaman terhadap orang tua. Dan saya sangat lebih pelan-pelan. Saya kan orang Jawa. Ini karakter juga kali ya. Ya Ibu, itu kebiasaan. Kalau Ibu sabar ya, ini ujian. Enggak, kan senang begini, kita lebih bercanda ya. sampai mana tadi ya? Sampai tahapan-tahapan. Tahapan-tahapan. Ketika Ananda sudah lulus dari PAUD, lulus dari usia, orang tua itu menuntut kenapa anak saya belum bisa membaca. Tapi orang tua itu tidak memperhatikan perubahan karakter yang ada pada diri anaknya. Pertanyaannya adalah bagaimana cara menyampaikan hal ini terhadap orang tua, memahamkan kepada orang tua bahwasannya di TK itu kita hanya memberi yang paling utama adalah pembentukan karakter dan mengenalkan konsep-konsep terhadap anak. Terima kasih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengerin. Waalaikumsalam. Nama saya syukur saya pakai Niko Pak, jadi Bapak nggak lihat saya pucat. Saya lihat gerak-gerik mata Ibu aja sudah cukup mengerti itu sendiri. Bukan, saya analisa perilaku. Saya tidak melawan. Melawan takdir. Nama saya teman-teman sudah kenal. Ya. Yang belum, nama saya Junaina. Saya dari TK Al-Mubarak Hidayatullah Tanjung Selang. Iya, pantesan saya kurang mengenal Ibu. Hidayatullah kan nggak pernah undang saya ya. Temennya cuma berdua aja. Berapa? Insya Allah. Canda saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Junaina. Ya, begini Pak. Pertanyaannya bagus sekali. Bagus ya. Bagus Pak. Sesuai dengan tema kita hari ini, karakter, gitu kan Pak? Iya, betul. Menanamkan karakter sejak dini. Iya. Silakan Pak, dijawab. Ibu Tati pinter deh, Ibu Tati kan di samping kanan saya, jadi kan sekalian lihat Ibu, sekalian kirim ke saya. Iya betul. Nanti protes Pak yang kanan. Pak Terus yang yang kanan belakang juga. protes gimana? Nggak usah Pak, kalau yang kiri nggak usah. Nggak usah, ya kan undangan. Iya. Oke, halo. Hai. Masalahnya saya lupa pertanyaan pertamanya apa? Penanaman sejak dini Pak tadi Iya. karakternya. Kapan kita menanamkan karakter positif sejak dini adalah ketika Anda ijab kabul. Ketika Anda menikah, itu menanamkan karakter sejak dini pada anak. Oke? Yang kedua adalah ketika Anda sudah mulai hamil. Oke? Karena pas saat hamil itu kita dibiasakan untuk sebelum 3 bulan biasakan disunahkan untuk membaca Al-Quran, surat Yusuf, surat Maryam. Kenapa kok sampai 3 bulan? Setelah 3 bulan katakan Quran, karena bulan keempat itu secara medis bahwa Allah sudah menciptakan mata, wajah, telinga, dari perwatakan inilah termasuk juga hal yang baik dari ayahnya yang mana menurun kepada anak itu dipilih sama Allah pada saat itu. Termasuk alis matanya ibunya bagus, ditaruhlah kepada anaknya, dipilihkan yang baik-baik dari ayah dan ibunya
walaupun itu entah itu fisiknya ataupun kondisi psikologis, keimanan dan ketakwaannya. Oke, terus apa lagi yang harus dilakukan lagi? Itu adalah ketika anak mulai mendekati usia 6 bulan atau mereka mendekati usia 6 bulan. Kenapa? Telinga itu sudah mulai mendengar dengan jelas sesuatu dari luar. Oke, makanya yang terjadi apa? Ketika anak lahir, panca indera yang pertama didengar, yang dipakai adalah pendengaran. Makanya kata-kata harus dipilih kata-kata yang baik karena basyorohnya itu yang utama. Dengarkan dulu, suara-suara dulu, diajak anaknya ngaji, diajarin dan sebagainya. Karena ketika kita mau meninggal dunia, panca indera yang tersisa cuma juga pendengaran. Makanya memilihkan kata-kata baik, doa yang baik menjadi sangat penting untuk tumbuh kembang anak. Baru cara kita itu dilihat oleh anak. Oke? Paham ya? Itu pentingnya fase-fase kehamilan. Karena mohon maaf sekali, tidak usah baper-baperkan. Saya juga nangani anak buka khusus di Jakarta, di Ciliwung dan bantaran sungai dan sebagainya, juga di Bero yang malah banyak. Di sini saya tidak begitu. Baru-baru beberapa kali ini aja mulai di Bulungan. Jadi artinya anak berkebutuhan khusus itu karena ketika Allah menciptakan anak, menciptakan apapun di dunia, Allah tidak pernah main-main. Sama kalau Anda yang Nasrani, karena kebetulan saya juga konsultan sekolah-sekolah Mater Dei kalau di Jawa. Oke, Katolik, karena waktu di luar negeri saya juga beasiswa dari Katolik tahun 94 saya sudah di luar negeri, walaupun saya Muslim. Oke, nah yang harus dilakukan apa? Ketika Allah meniupkan Roh Kudus kepada anak-anak kita di dalam kandungan, Allah tidak pernah main-main. Karena ketidaktahuan kita sebagai umatnya, kemudian kita merokok, konsumsi minuman keras, lakukan hal-hal yang negatif atau apa, tanpa sadar itu yang membuat anak yang tadinya baik-baik saja mulai tidak baik-baik. Termasuk ketika istri ada kondisi sesuatu, suaminya mungkin aktivitasnya banyak, kemudian dia hamil, kemudian dia mau ngomong karena disakitin orang atau mungkin ada sesuatu perasaan tidak nyaman, atau suaminya menjadi cuek karena pekerjaan dan sebagainya, kemudian dia mau ngomong tidak enak, tercekat di sini, tanpa sadar dia lupa kalau ada anak di dalam kandungan. Ini juga menyebabkan anak menjadi speak delay, terlambat bicara. Oke, terima kasih Bu pertanyaannya. Jadi kalau karakter positif ya sudah itu tadi, sejak kita ijab kabul. Itu cara kita mulai menanamkan karakter positif. Karena apa? Kita dengan komitmen yang terjadi ketika kita menikah mau menciptakan keluarga seperti apa, itu sudah mempengaruhi struktur tubuh, genetika, saraf dan sebagainya, darah yang ada di tubuh kita untuk kita mengarah ke hal yang positif. Sebagaimana kita mempersiapkan rahim kita untuk datangnya anak-anak yang juga positif. Oke, jadi sejak akad nikah. Oke, paham ya? Sama seperti ini, mohon maaf juga. Ada anak-anak yang cerebral palsy, yang kakinya mungkin dia kenceng banget atau kaku banget seperti ini, karena besar kemungkinan ibunya sedih sampai nangis yang berlebihan, histeris dan sebagainya. Kemudian ada saraf dia nangis saking bencinya sama pasangannya. Ada, serius saya nangani. Jadi dia menikah di Pasar ya, di Kalimantan Timur, di Pasar. Oke, dia menikah sama pasangannya, dia sudah terlanjur cinta. Itulah wanita itu sekitar apapun akan menjadi bodoh ketika jatuh cinta. Ya. Kok ada penekanan sih Pak? Ya, itu kesempatan saja kita berhidup. Nah, yang terjadi apa? Suaminya ini dia sudah terlanjur cinta, tetapi ternyata perilaku suaminya tidak baik dan orang tuanya selalu tanya ketika dia saat mengandung anaknya. Yang ditanyakan apa? Gimana suaminya? Dia baik-baik aja kalau dia lagi kesana. Nutupin semuanya, tapi ketika ibunya pergi, dia merasa kalau dia bohong, akhirnya nangis. Ya akhirnya setelah itu juga berpisah juga mereka. Ya, nah nangis gak karuan terjadi apa? Anak menjadi cerebral palsy. Jadi nanti kalau Anda hamil lagi, tolong kabarin saya. Anda bisa konsultasi ke saya. Oh Pak Arif ini sudah hamil 6 bulan bagaimana? Nah anak mulai diajak ngaji, dibacakan cerita-cerita apa. Mungkin kalau Anda yang non-muslim bisa dinyanyikan dengan lagu-lagu pujian apa, silakan. Itu sudah terekam di otak anak. Dan ketika 7 bulan, itu anak sudah siap dilahirkan ke dunia. Saraf-sarafnya sudah siap.
7 bulan itu bukan prematur, sudah siap semuanya. Tetapi kalau dia 8 bulan itu menjadi prematur karena apa? Karena semua saraf yang ada di dalam tubuhnya itu kembali lagi ke alam tidur dan alam mimpi. Makanya ketika anak 8 bulan kemudian dia lahir, sarafnya belum siap. Dia harus membuka mata, dia harus inkubator, kemudian buka mata. Makanya pada anak yang prematur biasanya mereka ada gangguan saraf. Entah itu di mata, entah itu di mulutnya, entah itu di lehernya, entah itu di bicaranya. Karena apa? Ketika dia 8 bulan kemudian lahir, dia dipaksa harus ngencut, puting susu ibunya untuk mendapatkan kolostrum yang pertama kali. Sarafnya belum siap, ketarik semuanya. Ini juga menyebabkan dia kesulitan bicara. Jadi kalau Anda punya suami yang kesulitan bicara, mungkin dia prematur. Paham ya? Kamu prematur ya? Nggak ngomong-ngomong. Paham ya dari sini ya? Oke. Nah, setelah itu yang menyebabkan anaknya dengan gangguan-gangguannya, kemudian 9 bulan mulailah anak lahir ke dunia. Sarafnya sudah siap semuanya. Kenapa anak lahir ke dunia dia menangis? Karena apa? Kalau anak tidak menangis itu justru kita khawatir. Malah anak yang itu dibuat menangis. Kenapa Anda yang punya anak PAUD dan TK kok bingung anak Anda nangis? Ini adalah sebuah bentuk sesuatu yang alami. Sesuatu yang alami. Yang alami. Makanya kan harus kanan diri ya, saya jadi terjadi. Itu yang terjadi ya. Oke, terus kemudian mereka menangis sebenarnya apa kalau dalam agama kita? Aina Robbi, di mana Allahku, di mana Tuhanku, di mana Robku? Akhirnya ibunya datang. Nah, Allah tidak bisa menyentuhmu secara fisik. Allah tidak bisa menyentuhmu, membelaimu secara fisik. Makanya Allah mengutus umatmu untuk memberikan kasih kepadamu supaya engkau tahu Allah mencintaimu. Ini loh penanaman akidah pertama dalam hidup anak ketika Anda menyusui anak Anda. Makanya ketika Anda menyusui jangan lihat YouTube. Makanya kalau menyusui pastikan itu anaknya. Sambil ngaji surat atau silakan, yang penting nyaman karena saat Anda ngasih ASI ini semuanya masuk dalam tubuh Anda. Oke, paham dari sini? Nah, ini juga penanaman karakter akidah yang utama pertama dalam hidup anak. Oke, itu yang terjadi seperti itu. Begitu dulu. Artinya yang dikenalkan itu akademik atau apa kita sudah tahu, yang disampaikan, yang kita ajarkan sejak akad nikah itu adalah bagaimana kita menciptakan generasi baru dengan karakter yang positif, yang karakter yang baik. Itu yang utama adalah adabnya. Ada orang belajar agama di YouTube, kuotanya habis, teriak-teriak yang kenceng, ceramah yang gini. Nah, karena apa? Dia tidak tahu adabnya. Yang terjadi akhirnya dengan pemahaman yang begini. Oke, pokoknya hidup poligami. Tidak begitu juga, kan itu. Bukan kencang seperti itu, karena lupa bahwa Rasulullah sama Siti Khadijah juga melakukan monogami sampai bertahun-tahun. Oke, makanya saya sampaikan kepada ibu-ibu semuanya, ya, mencintai orang yang kita nikahi itu adalah kewajiban. Oke, tetapi menikahi orang yang kita cintai itu adalah keajaiban. Karena kecil sekali kita akan menikahi orang yang kita cintai. Makanya sepintar apapun kita memilih pasangan, memilih dari semua yang baik dari yang baik, kita tidak akan pernah menemukan pasangan yang sempurna. Paham? Nah, yang terjadi seperti itu. Gitu ya. Jadi kalau Anda punya, makanya sekarang yang berkembang yang menjadi agama baru itu adalah yang disebut dengan workisme. Semua demi kerja, semua demi uang. Yang terjadi apa? Banyak perceraian, banyak perselingkuhan, banyak pelakor, webinar, netizen, gegana, gelisah galau dan perang. Nah, itu yang terjadi karena apa? Karena semua berpikir tentang uang, tentang kerja. Kamu sekolah di PAUD ini supaya diterima di SD ini, supaya diterima di MI ini, nanti SMP di sini, nanti SMA di sini.
supaya lebih mudah untuk cari kuliah di sana. Nanti kalau kuliah di sana itu gampang cari kerja, dapat kerjaan yang banyak, uang banyak, kamu senang. Ini akhirnya berubah. Ternyata semua pendidikan di dalam dunia ini harusnya semua teosentrik, semua kembali kepada Allah. Karena Allah akan menggerakkan hati ke arah mana dan sebagainya. Itu tugas Allah. Ketika kita manusia tidak mampu melakukannya lagi. Karena tidak kata-kata dulu. Gak apa-apa, gak usah tepuk tangan. Gitu ya Ibu. Oke. Jadi membaca, menulis, berhitung itu apakah harus diajarkan di usia dini? Boleh kalau memang kadang guru SD sekarang beda dengan yang zaman dulu. Guru SD sekarang pengen mudah saja, anak sudah pintar baca, oke. Dia tidak punya kerjaan lain, enak. Kita zaman dulu kelas 1 SD baru belajar membaca. Betul kan? ABC itu pun masih salah-salah, kelas 2 baru mulai pinter. Oke? Makanya kenapa yang lebih penting adalah bagaimana menguatkan anak kenal emosi. Oh nak, kamu marah, kamu cemburu, kamu khawatir, itu lebih penting dari semuanya. Termasuk kemudian ada orang tua, yaitu ya, yang datang ke saya, Pak, gimana nih anak saya kalau disuruh sholat subuh, susahnya minta ampun, dibangunin susahnya minta ampun. Terus anak itu usia berapa? TKB Pak Arif, kan mau masa SD. Ingat Bu, perintah sholat itu di umur 7 tahun ketika anak SD. Yang harus dilakukan Anda sebagai orang tua kemudian anak suka beribadah, itu adalah ketika yang dilakukan di usia dini adalah bagaimana menjadikan mereka mahabbah, cinta yang mempesona pada agamanya. Tidak akan ada anak yang sholat, namun ketika mereka mencintai Allah, mereka akan sholat karena cintanya kepada Allah, bukan karena paksaan kita. Paksaan kita. Oke, paham dari sini? Oke, makanya ada anjuran, ada penjelasan dari ulama-ulama, ya kan? Jangan pesantrenkan anakmu sebelum mereka akil balik. Oke, karena apa? Ketika mereka pesantren sejak usia dini, mereka sudah dipesantrenkan, kemudian mereka dididik agama, dikenalkan etika, dipahamkan tentang banyak oleh muslim sama muslimahnya. Ketika mereka berdoa pada Allah, Kamarobaya Misaliro, ketika dididik orang tua itu sebagaimana waktu kecil, orang tua tidak ada yang ada muslim sama muslimahnya di pesantren. Betul kan? Sedih kan kita? Ya kan? Karena mereka tidak pernah merasakan bagaimana dididik orang tuanya. Yang mengajarkan alibata bukanlah orang tuanya. Yang kenalkan Tuhan bukan orang tuanya. Nah dari sini ya. Karena saya juga sedih lihat anak kelas 1 SD sudah jauh orang tua harus belajar agama, ya kan, dengan sangat detail sekali. Gimana orang tuanya? Lepas kita sanggup atau tidak, tugas kita kan terus belajar dalam kehidupan kita. Menikah itu bukan berbicara siapa yang paling baik, tetapi siapa yang berusaha lebih baik dari hari ke hari bersama pasangannya. Itu menikah, karena menikah itu adalah ibadah yang paling lama. Buka mata kita nikah, tutup mata kita masih nikah. Kalau sholat selesai, tahiyat akhir selesai sudah, nanti ibadah lagi sholat. Ya kan, kami menikah buka mata, ya kan, kedip mata aja tetap ada dia. Dan ganti yang lain. Anda dari sini, nah silakan. Iya. Makanya mau 9 pilar kah, mau pendidikan apapun, Ya. semua kembali kepada Tuhan. Boleh. Ya. Itu pertanyaannya dari Pak Arif yang tadi itu sudah Jawaban dari Pak Arif. Oh ya. Jawabannya Pertanyaannya dari Ibu keren. betul sekali. Apalagi kalau bidang saya. Iya, betul. Bunda-bunda, siapa lagi yang ingin bertanya? Nah, Tambah banyak. Nanti yang 3 kali bertanya nanti akan mendapatkan piring cantik dari Pak Dian yang tidak ada. Oke, pertanyaannya apa saja pun boleh. Masalah anak, masalah keluarga, atau masalah yang ada di sekolah boleh. Kalau Kecuali malu masalah keuangan. iya. Kalau malu di sini boleh chat beliau ya. Jangan chat saya. Chatting aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sepertinya pernah ketemu ya, Bu? Iya, Bapak, betul sekali. Karena saya ada perasaan kayaknya pernah ketemu deh. Iya, Bapak. Perkenalkan nama saya Ibu Yuyit. Saya orang tua dari anak saya dititip di TPA Anur ya, Bapak. Oh, pantesan. Iya. Saya kan hampir
hampir tiap minggu kan tuh. Betul Bapak. Pertanyaan saya gini Bapak, kan saya memiliki 2 anak ya Bapak ya. Dengan suami. Karena kan ada berapa mungkin anak-anak kakak yang sambil Iya. Terus kemudian karakter dari kedua anak ini sangat berbeda gitu ya Bapak ya. Yang anak saya pertama itu pendiam dan sangat pemalu. cowok cewek. 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 Kebetulan dua-duanya cewek ya. Dua-duanya cewek. Ya. Kemudian karakter anak kedua ini cenderung sangat aktif, kemudian sangat apa ya? Kalau dikasih tahu itu pasti bukan salah karena dia masih umur 2 tahun ya Bapak ya, seperti itu, aktif seperti itu. Nah, bagaimana menyiasati mendidik mereka? Niat mensiasati Bukan maksudnya bagaimana tips untuk mendidik kedua anak saya ini supaya mohon maaf, maksudnya jangan sampai saya nanti membeda-bedakan kedua buah hati saya seperti itu. Terima kasih Bapak. Kalau membedakan nggak apa-apa, karena memang beda kan. Iya. Karena boleh itu membandingkan. Seperti itu Bapak. Ya beda yang apa enak ini. Ya mungkin itu ya Bapak. Terima kasih. Sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dalam mendidik anak nomor 1 harus nomor 1 kan dulu, itu yang penting. Anak nomor 2 harus tahu diri dia nomor 2. Anak nomor 3 juga demikian. Jadi yang menjadi masalah yang disebut dengan sibling rivali atau pertengkaran di dalam keluarga antara adik dengan kakak itu yang terjadi karena apa? Karena kita tidak pernah menomorsatukan anak pertama. Ketika lahir anak yang kedua, kita sudah mulai beda pola pengasuhan kita. Aku pengen ini loh sebentar, adik duluan ya, ini loh adik duluan, kan itu kan? Yang terjadi akhirnya apa? Dia mulai menjauh dan merasakan bahwa adik adalah saingan dia. Walaupun mungkin kita ngomong loh, Kak, kenapa cemburu? Ini adik digendong mama, kamu lo dulu digendong bapakmu, digendong ibu itu udah pernah diturun-turunkan karena nggak mau tahu kenapa yang dia lihat beda. Dia lupa dengan rasa yang kemarin, kecuali sama mantan. Oke, paham ya Bu? Oke, jangan terjadi seperti itu. Nah, kalau kita punya anak pertama, kemudian dia anak pertama perempuan, genetika pasti akan mendekati bagaimana suami Anda. Kalau anak pertama laki-laki, genetika pasti akan lebih mendekati bagaimana pola perilaku ibunya. Demikian juga anak kedua. Oke, jadi artinya dari sini kita harus membedakan dalam rangka apa? Membedakan karakternya, membedakan sifatnya, supaya kita juga bisa membedakan bagaimana perlakuan yang pas untuk mereka masing-masing. Makan bersama dengan satu keluarga penuh itu bagus, tapi tidak membuang anak istimewa. Paham ya? Jadi kalau anaknya pendiam bagaimana? Ya sudah, ngomongnya harus berdua, jangan sampai adiknya. Kalau kita memarahin atau mengingatkan dia, jangan sampai di depan adiknya. Nanti terkadang yang sering kali dilakukan oleh orang tua, ketika kita sering memarahin anak yang pertama di depan adiknya, yang terjadi apa? Anak pertama menurunkan perilakunya, karena kalau dia ngalem, dia mendapatkan perhatian dong. Betul kan? Dia menurunkan tangga life skill kecakapan hidupnya menjadi turun. Kemudian dia diperhatikan dengan itu. Kamu masa tidak bisa sama adik lah? Ya udah sini, mama bantuin. Nah akhirnya apa? Jadi kebiasaan. Yang di satu sisi kalah Pak sama adiknya naik tingkatnya ke atas. Dia mengambil peran kakaknya. Kemudian apa? Perhatian kita menjadi pada adiknya. Kakaknya semakin turun karena dengan turun itu dia mendapatkan perhatian. Oke, itu harus dipahami. Kalau anak pendiam jangan ngomong di depan orang, harus ngomongnya berdua. Kalau anaknya ceria dan sebagainya, tidak apa-apa. Kita rata-rata mereka sudah siap untuk berkompetisi. Ceritanya begitu. Nah, kalau yang pendiam tapi kita ingin berkompetisi, bagaimana Pak? Yang harus kita lakukan untuk menguatkan percaya dirinya. Dia tidak bisa seperti adiknya yang bisa langsung melompat ke batu yang besar, tetapi kakaknya harus mengumpulkan kerikil-kerikil yang kecil, dikumpulkan dulu banyak, yang disebut dengan pujian, disebut dengan dukungan. Kerikil kecil itu setelah banyak, dia baru berani untuk melompat. Setiap anak beda-beda. Oke, berarti suami itu sudah pendiam. Ya. Saya juga pendiam. Pendiam di rumah, tapi kalau di sini Iya, saya itu kalau sama Bu Tati ketemu di luar itu saya pendiam ya Bu ya. Iya. Iya. Hanya matanya saja yang berbicara. Ya. Tiba-tiba jemuran tetangga hilang. Ya.
Oke, bisa di next Mas. Ya. Ada yang tanyakan lagi ya? Oh, Sebentar. kembalikan lagi Mas, kembalikan dulu. Iya. Kembalikan dulu Mas. Kembalikan ke yang tadi. Ya, oke. Yuk, ada yang tanya masih ternyata. Silakan Ibu. Setelah ini kalau bisa ada bapak-bapak Kak. Biasanya bapak-bapak ini jarang mengikuti parenting seperti ini. Alhamdulillah Sukanya rapat katanya kan. Nah, bersyukur hari ini ada bapak dua ya? ada tiga. Oh, tiga ya? Oh, boleh. Yang satunya itu ibu-ibu tapi kayak bapak. Oh, ada tiga ya. Ada banyak Bapak